إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا معاشر المسلمين وزمرة الحاضرين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في محكم تنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana kita maklum dan kita ketahui bahwa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi dan Rasul terakhir yang Allah utus. Beliau mengemban amanah yang sama sebagaimana amanah yang telah Allah bebankan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan beliau juga mengenalkan kepada manusia jati dirinya sebagai hamba Allah yang tertera di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Dan sudah sepatutnya, selayaknya dan sewajibnya bagi seorang hamba untuk tunduk dan patuh terhadap apa yang Tuhannya perintahkan melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, tiada seorang muslim sudah mencapai batas usia dewasa, berakal sehat, selamat panca inderanya dan telah sampai dakwah Islam, kecuali dia telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang agar dijauhinya. Mau tidak mau, suka tidak suka, karena dia disebut sebagai seorang mukallaf. Oleh karenanya, ketika dia sudah beragama Islam, maka dia terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, terikat dengan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, dia juga wajib untuk mempelajari, berpegang teguh terhadap syariat Allah dan mendirikan komunitas Islam yang benar. Walaupun jalur yang ia tempuh banyak halangan, banyak rintangan, penuh duri dan hambatan, kalau itu semua sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya, dia paham jati dirinya sebagai hamba Allah, maka akan muncul buah keimanan, merasa bangga, merasa mulia dengan keislamannya. Sehingga ketika Allah, ketika nabinya, ketika syariatnya diganggu, maka dia menjadi orang yang pertama membela hak Allah, hak nabi dan hak syariat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul hadirin rahimakumullah,
makna ubudiyah yang telah saya sebutkan tadi. Kita dapat melihat ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, "Fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin." Nabi mulai dakwah secara terang-terangan, dan dari sejak itu pula beliau dan para sahabatnya banyak mengalami intimidasi, gangguan, ujian, bahkan azab yang begitu hebat. Terus menerus sampai tahun kelima, Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Puncak daripada penindasan dan penganiayaan tersebut terjadi di tahun ke-7, di mana Nabi dan para sahabat diembargo habis-habisan 3 tahun lamanya, sampai tertulis di dalam sejarah ada yang memakan kulit pepohonan dan daun-daunan. Lepas dari itu, beliau harus ditinggal oleh pamannya Sayyidina Abu Thalib dan istrinya Sayyidina Khadijah, dan pintu dakwah di kota Mekah tertutup luar biasa, sampai Nabi harus hijrah ke Taif. Ketika beliau di Taif, beliau juga mendapatkan hal yang tak kalah dahsyatnya sebagaimana yang beliau alami ketika beliau di Mekah. Kemudian Allah Isra Mi'rajkan demi untuk memantapkan hatinya. Setelah Isra dan Mi'raj, apakah beliau santai-santai ataukah beliau tidak mempedulikan lagi dakwahnya? Bahkan kita lihat semangat yang luar biasa dari beliau, pantang putus asa dan terus bersabar demi untuk tegaknya kalimat Allah, demi untuk tegaknya syiar Islam, demi terwujudnya komunitas Islam yang sesuai dengan syariat Allah. Beliau berdiri di emperan pinggiran kota Mekah menunggu kafilah-kafilah yang datang di musim haji. Beliau buntuti dan beliau katakan, "Qul la ilaha illallah tuflihu," katakan la ilaha illallah, niscaya kalian akan semangat, niscaya kalian akan beruntung. Abu Lahab di belakangnya membuntutinya dan mengatakan, "Jangan kau percaya dia telah menyimpang dari ajaran moyangnya, dia seorang pendusta." Nabi sampai mengatakan, "Man yahmiluni ila qaumi fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalam Rabbi." Siapa yang mau membawaku kepada kaumnya, karena orang-orang Quraisy tidak mau aku menyampaikan firman Tuhanku. Dan di tahun ke-11 datang kabilah dari Khazraj menyatakan keislamannya dan berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dibaiat tidak menyekutukan Allah, tidak berjudi, tidak berzina, tidak maling, tidak membunuh anak-anak mereka, dan mereka juga tidak mendustai Rasulullah perihal apa kebaikan yang telah beliau perintahkan. Maka Nabi Muhammad selepas itu mengutus Sayyidina Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk mengajarkan Al-Quran dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau bergelar dan berjuluk sebagai Qurra'u Ahli Madinah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal hadirin rahimakumullah. Jika kita melihat isi daripada baiat tersebut, maka kita dapat memetik beberapa pelajaran. Nabi tidaklah membaiat para sahabat tersebut kecuali Nabi ingin menanamkan kepada mereka bagaimana tatanan sosial masyarakat Islam yang sejalan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, jika salah satu dari poin baiat tersebut, maka walaupun Islamnya mayoritas, Islamnya terbesar, pasti akan hancur komunitasnya. Dan kita dapat mengambil iktibar apa yang terjadi di negeri kita. Berapa banyak yang menyekutukan Allah, berapa banyak yang menentang Allah dan Rasulnya, berapa banyak aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad, berapa banyak orang yang maling, bahkan membegal sampai membunuh. Kita dapat melihat dengan mata kepala kita, dan lihatlah bagaimana hancurnya komunitas Islam tersebut. Dan kita juga dapat melihat dari apa yang dilakukan oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair. Beliau dulu pada waktu masa jahiliyah adalah orang yang sangat
sampai terjadilah perang Uhud di mana beliau wafat, sampai syahid. Dan ketika beliau syahid, Nabi menangisi. Beliau menangis karena mengingat dulu Mus'ab bin Umair adalah pemuda kaya raya, tampan, hidupnya bergelimang harta mewah-mewahan. Namun ketika beliau wafat, kain kafannya tidak cukup untuk menutupi bagian tubuhnya. Jika ditutup kepalanya, maka akan terlihat kakinya. Jika terlihat ditutup kakinya, maka akan terlihat kepalanya. Dari konteks ini kita dapat mengambil suatu ilmu yang luar biasa, sebagaimana dikatakan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Mufti, bahwa apa yang dilakukan Sayyidina Mus'ab bin Umair menunjukkan kepada kita bahwa kewajiban dakwah bukan hanya kewajiban para anbiya dan para ulama, tapi setiap individu umat Islam dengan berbagai macam profesinya mengemban amanat dakwah yang sama. Masing-masing individu dari umat Islam adalah tokoh agamanya, karena dia wajib untuk menerapkan syariat Islam, berpegang teguh terhadap syariat Islam, membangun komunitas yang islami, mulai dari keluarganya, masyarakatnya, sampai kepada negaranya. Dan kita bisa melihat lagi buah keimanan yang luar biasa, merasa bangga dengan iman dan Islamnya, dari kisah Sayyidina Sa'ad, dari Sayyidina Rabi' bin Amir dalam perang Qadasiyah melawan Persia, di mana Sayyidina Rabi' bin Amir mengatakan di hadapan Rustum dan para pasukannya yang begitu bangga, persenjataan lengkap, mewah perlengkapannya, mewah persiapannya. Ketika Rustum bertanya, apa yang membuat kalian wahai bangsa Arab memerangi negeri kami? Beliau menjawab dengan penuh keimanan dan merasa bangga terhadap Islamnya, kami datang kemari untuk mengeluarkan siapa yang mau dari perhambaan manusia menuju perhambaan kepada Allah. Dulu kami berdecak kagum dengan anda wahai bangsa Persia, namun di hari ini kami suatu kaum yang lebih bodoh dari kalian semua, karena kami umat Islam tidak memperbudak satu dengan yang lainnya. Kita semua sama hamba Allah, sama dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal hadirin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan iman Islam kita, iman Islam keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hati-hati kita hati yang bangga dengan keislamannya, merasa mulia dengan keislamannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan anak-anak kita anak yang saleh salehah minal ulama'il amilin nasiruddin khuluqin azim wa qurratu a'yunin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsanal kalam kalam Allah al-malikul alam. Allah Subhanahu wa ta'ala يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن